Selamat malam dan apa kabar Anda Tribuner? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 18 Januari 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terupdate dari Maluku akan kami ketengahkan ke hadapan Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Kolaborasi Trauma Center Siloam Hospital Ambon dengan Perlindungan Laka Lantas Jasara Harja. Siloam Hospital Ambon mengadakan media gathering dengan topik kolaborasi Trauma Center Siloam Hospital Ambon dengan Perlindungan Laka Lantas Jasara Harja untuk upaya meningkatkan pelayanan kesehatan dan keselamatan masyarakat, khususnya dalam penanganan kasus-kasus trauma kecelakaan. Acara ini telah sukses dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2025 di Siloam Hospital Ambon, dihadiri oleh para dokter spesialis terkemuka, serta Hospital Director Dr. Paulus Triaji Hadiwijaya dan M. Erwin Setianegara, pimpinan dari Jasara Harja, serta beberapa staf ahli. Kesehatan dan keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama dalam pelayanan medis, terutama dalam penanganan kasus-kasus trauma. Trauma Center Siloam Hospital Ambon berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien yang mengalami cedera berat, termasuk cedera ringan hingga sedang. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Siloam Hospital Ambon menjalin kolaborasi dengan Jasara Harja, lembaga yang bertanggung jawab dalam perlindungan dan penjaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan biaya perawatan bagi pasien yang mengalami kecelakaan. Melalui kerjasama ini, pasien yang dirujuk ke Trauma Center dapat menerima perawatan yang cepat dan efektif, tanpa harus khawatir mengenai biaya. Data dari Jasara Harja menunjukkan bahwa pada tahun 2024, mereka telah memberikan santunan kepada korban laka lantas senilai 7,79 miliar, dengan 4,90 miliar untuk korban meninggal dunia dan 2,89 miliar untuk korban luka-luka. Kerjasama antara Siloam Ambon dan Jasara Harja telah dilakukan sejak tahun 2021 dan terus berjalan hingga saat ini. Dan sepanjang tahun 2024, Siloam Ambon juga telah menangani kurang lebih 71 kasus kecelakaan yang terjadi di kota Ambon dengan penjaminan dari Jasara Harja. Kehadiran dan kesiapan Trauma Center di Siloam Ambon, serta lengkapnya fasilitas UGD di Siloam Ambon, diharapkan dapat membantu meningkatnya persentase keselamatan dari para korban kecelakaan lalu lintas di Maluku, khususnya di kota Ambon. Acara ini dimulai dengan sambutan dari Hospital Director Dr. Paulus Triaji Hadiwijaya yang mempresentasikan tentang bagaimana kondisi fasilitas Siloam Hospital Ambon dan menekankan pentingnya kolaborasi ini dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta paparan yang dilakukan oleh Kepala Jasara Harja Maluku. Pihak Jasara Harja oleh Pak Erwin yang mempresentasikan tentang penjaminan pasien kecelakaan dan selanjutnya para dokter spesialis yang memberikan presentasi mengenai peran mereka dalam penanganan trauma kecelakaan. Dr. Ivana Teresia Tunas, Head of Emergency, menjelaskan tentang bagaimana penerimaan untuk pasien kecelakaan ketika pasien tiba di ED. Petugas melakukan penilaian awal untuk menentukan tingkat keparahan cedera. Pasien dikategorikan dalam 3 kategori, yaitu kritis, darurat, dan non-darurat untuk memastikan penanganan yang tepat dan cepat. Dan bagaimana kesiapan emergensi Siloam untuk menghadapi kasus kecelakaan kerja yang terjadi. Dr. Ida Bagus Gita Dharma Wibawa, spesialis anestesi, menjelaskan pentingnya anestesi yang aman dan efektif dalam prosedur bedah untuk pasien trauma, serta bagaimana pemantauan kondisi pasien dilakukan selama dan setelah prosedur. Dr. Wijaya Johannes Chandra Spotka Aifukal, spesialis ortopedi, memaparkan prosedur ORIF atau Open Reduction and Internal Fixation yang dilakukan untuk memperbaiki fraktur, serta pentingnya pemulihan yang optimal bagi pasien. Dr. I. Dewa GD Sidan Agung Mahendra SPB, spesialis bedah umum, menjelaskan berbagai jenis cedera yang ditangani termasuk luka terbuka dan cedera organ dalam,
serta langkah-langkah yang diambil untuk memastikan stabilitas pasien. Dr. Ivan Mor Ruspana, SPBS, spesialis bedah saraf, membahas prosedur kraniotomi untuk menangani perdarahan intrakranial dan cedera otak traumatis, serta penanganan cedera tulang belakang yang dapat memengaruhi fungsi motorik dan sensorik. DRG Roberto Hutapea, SPBMM, spesialis bedah mulut, menjelaskan peran mereka dalam menangani cedera maksilofasial dan pentingnya kolaborasi dengan spesialis lain untuk memberikan perawatan yang komprehensif. Acara ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat yang lebih dalam mengenai pentingnya kolaborasi antara Siloam Hospital Ambon dan Jasara Harja bagi korban kecelakaan lalu lintas. Dengan adanya kerjasama ini, Siloam Hospital Ambon berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan dan keselamatan masyarakat, sehingga jika terjadi kecelakaan lalu lintas, maka penanganan yang cepat dan tepat dapat dilakukan. Dr. Paulus Triaji Hadiwijaya menyampaikan pula bahwa kerjasama dan kolaborasi yang dilakukan oleh Siloam Ambon terkait penanganan kecelakaan selain dengan Jasara Harja, korban kecelakaan lalu lintas juga sudah menjalin kerjasama dengan seluruh penjamin kecelakaan kerja yang ada, seperti BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, serta Asabri. Seluruh kerjasama yang dijalin oleh Siloam Ambon adalah bentuk komitmen Siloam Ambon untuk dapat membantu masyarakat Provinsi Maluku, khususnya Kota Ambon, dalam menangani kasus-kasus kecelakaan yang terjadi, tegas Dr. Paulus. Komitmen kerjasama yang baik antara Trauma Center Siloam Hospital Ambon dan Jasara Harja Maluku dilakukan untuk membantu warga masyarakat Kota Ambon dalam penanganan cepat, tepat, dan lengkap untuk membantu seluruh korban kecelakaan lalu lintas untuk dapat mendapatkan pelayanan yang terbaik yang dapat meningkatkan peluang korban laka lantas untuk dapat pulih dengan baik.
Kita ke informasi lain Tribuners, mediasi belum berhasil meski Lilis Rizal minta maaf. Mediasi kasus dugaan penghinaan patung Johannes Leimena belum menemui titik terang. Meski Lilis selaku terlapor telah menyesali perkataannya sekaligus meminta maaf kepada keluarga Leimena. Kepada tribunambon.com, cicit Johannes Leimena Tania Leimena mengatakan mediasi belum menghasilkan kesepakatan karena anak dari pahlawan nasional asal Maluku itu tidak hadir. Selanjutnya dia akan berkoordinasi kembali dan kemudian menunggu keputusan keluarga besar. Selanjutnya, keluarga juga telah menyampaikan sejumlah permintaan kepada Lilis. Salah satunya membuat video permohonan maaf. Sementara Lilis juga telah bersedia jika langkah tersebut diambil pihak keluarga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Meski merasa sakit hati dengan perbuatan Lilis, pihak keluarga berharap hal tersebut bisa dijadikan pelajaran untuk semua orang, terkhusus kepada terlapor. Masih seputar kasus Lilis Tribuners, kabur dari wartawan, Lilis mengatakan, "Katong kapala ada pusing begini, jang batanya dulu, Kak." Terlapor dugaan penghinaan pahlawan nasional Johannes Leimena memilih diam ketika diseruduk wartawan usai mediasi di markas Ditreskrimsus Polda Maluku, Jumat 17 Januari 2025. Ialah Lilis Rizal, seleb TikTok yang dilaporkan setelah video berisi dugaan penghinaan itu viral pada Kamis 16 Januari 2025. Kurang lebih 3 jam berada di ruang Subdit Cyber Polda Maluku, Lilis yang didampingi suami serta kuasa hukumnya langsung bergegas pergi. Pertanyaan wartawan tak dihiraukan. Diketahui mediasi kasus dugaan penghinaan patung Johannes Leimena belum menemui titik terang. Meski Lilis selaku terlapor telah menyesali perkataannya, sekaligus meminta maaf kepada keluarga Leimena. Kepada tribunambon.com, cicit Johannes Leimena Tania Leimena mengatakan, mediasi belum menghasilkan kesepakatan karena anak dari pahlawan nasional asal Maluku itu tidak hadir. Selanjutnya, dia akan berkoordinasi kembali dan kemudian menunggu keputusan keluarga besar. Informasi lainnya Tribuners, lagi di Kota Ambon, temuan belatung dalam nasi Padang. Temuan belatung dalam seporsi nasi Padang kembali bikin heboh warga Kota Ambon. Kali ini temuan tersebut diunggah akun TikTok @_kan22_ Jumat 17 Januari 2025 pagi. Dalam video berdurasi 1 menit 32 detik itu, tampak beberapa belatung hidup di potongan daging ayam. Dikonfirmasi, Frankie Reinhard Siauta, si pemilik akun menyebut temuan itu terjadi pada salah satu warung Padang di kawasan Nania, Kecamatan Baguala. Awalnya, dia dan temannya membeli nasi Padang untuk dibawa pulang ke rumah. Hendak disantap, Frankie kaget menemukan belatung di potongan ayam. Lantas, dia dan teman langsung membawa kembali nasi Padang berisi belatung ke warung tersebut. Protes temuan belatung itu ditanggapi pengelola warung Padang dengan permintaan maaf. Setelah diunggah, video tersebut telah ditonton 292.940 kali suka, 626 kali dibagikan, dan lebih dari 270 komentar.
Kita ke berita terakhir, Tribuners. Jalan rusak sepanjang Waipirit menuju Piru, kewenangan pusat. Penjabat Bupati SBB sebut butuh koordinasi. Kondisi jalan di sepanjang jalur Waipirit menuju Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat atau SBB, saat ini sangat memprihatinkan. Ratusan lubang menganga di sepanjang jalur sepanjang 39 km tersebut mengancam keselamatan pengendara. Menanggapi itu, penjabat Bupati Seram Bagian Barat Jais Eli menyatakan bahwa status jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sebab itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Balai Jalan untuk melakukan perbaikan. Diberitakan sebelumnya, ratusan lubang jalan menganga di sepanjang jalur Waipirit menuju Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat. Kondisi jalan yang rusak parah ini sangat membahayakan para pengguna jalan, terutama pengendara roda 2. Berdasarkan pantauan tribunambon.com, Kamis 16 Januari 2025, setidaknya terdapat sekitar 287 lubang jalan yang tersebar di sepanjang jalur sepanjang 39 km tersebut. Dari jumlah tersebut, 71 lubang memiliki diameter lebih dari 1 meter, sementara sisanya berukuran lebih kecil. Dan terparah terkonsentrasi di kawasan Gunung Parang. Lubang-lubang besar yang menganga di tengah jalan menjadi ancaman serius bagi keselamatan pengendara, terutama pada malam hari saat kondisi jalan sangat gelap gulita. Tribuners, informasi dari SBB tadi menjadi penutup rangkaian kebersamaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.